Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Lutfia dari absen 19. Perkenalkan, nama saya Intan Safitri dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Jada Mutia dari absen 15. Perkenalkan, nama saya Fatia Syifa Aulia dari absen 14. Dan kami dari Paguyuban Bidadari. Di sini kami akan membuat video yang berjudul mengenai pengaplikasian materi bioteknologi dalam pembuatan roti. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membuat roti, yaitu roti coklat, dan dalam pembuatan roti ini kami akan menggunakan bioteknologi yang berupa ragi atau bakteri Saccharomyces cerevisiae. Tujuan praktikum 1. Untuk mengetahui peranan jamur Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan roti. 2. Untuk mengetahui proses fermentasi dalam pembuatan roti. 3. Untuk menerapkan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Teori, ragi umumnya dicampurkan ke dalam adonan roti dengan konsentrasi 2% dari total bahan. Oksigen dari udara yang terperangkap dalam adonan selama pencampuran dikonsumsi dalam beberapa menit oleh respirasi sel ragi. Dan dalam kondisi anaerob yang terbentuk, reproduksi sel ragi melambat dan reaksi fermentasi berlangsung. Gelembung gas tumbuh selama fermentasi dan menjadi penuh dengan karbon dioksida yang mengarah ke pengembangan adonan dan penipisan matriks adonan di antara sel-sel gas. Karena fermentasi gula, sel ragi dianggap sebagai bahan pengembang dalam makanan yang dipanggang yang menyebabkan peningkatan volume adonan roti dari gas fermentasi. Oleh karena itu, terjadi perubahan struktur produk dan sintetis asam organik dan produk yang mudah menguap yang berkontribusi pada rasa dan aroma roti. Alat: gelas takar, sendok, baskom, centong nasi, serbet, spatula, loyang, kertas roti, kukusan, kompor, dan juga pisau. Bahan: 100 ml susu cair hangat, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan ragi instan, 250 gram terigu protein tinggi, 1 sendok makan susu bubuk, 1 butir telur, 1/4 sendok teh vanili, 35 gram margarin, garam secukupnya, dan juga selai coklat. Berikut merupakan keseluruhan bahan yang dibutuhkan. Tepung terigu protein tinggi, margarin, susu bubuk, vanili, vermipan atau ragi, selai coklat, susu cair, garam, dan yang terakhir 1 butir telur. Proses pembuatan. Pertama-tama, siapkan susu cair hangat. Kemudian, masukkan gula yang telah ditakar ke dalam susu cair hangat. Selanjutnya, aduk hingga gula larut. Setelah gula larut, masukkan ragi dan aduk kembali hingga ragi larut. Aduk kembali, kemudian tutup. Langkah selanjutnya, siapkan timbangan dan setting timbangan menjadi 0. Selanjutnya, di atas wadah, timbang tepung terigu protein tinggi hingga mencapai 251 gram. Kemudian, siapkan baskom dan tuang tepung terigu ke dalam baskom tersebut. Selanjutnya, masukkan susu bubuk yang telah ditakar, kemudian aduk. Setelah itu, masukkan garam, setelah garam, pecahkan telur, dan masukkan telur ke dalam baskom yang telah dicampurkan garam dan juga susu bubuk. Kemudian, aduk adonan hingga merata. Selanjutnya, masukkan vanili, kemudian tuang larutan ragi yang telah didiamkan selama beberapa menit, dan aduk hingga adonan rata. Siapkan kembali timbangan, kemudian timbang margarin sebanyak 35 gram. Adonan yang sebelumnya sudah diuleni
kemudian dicampurkan dengan margarin dan diuleni kembali hingga kalis. Berikut merupakan proses menguleni adonan hingga adonan kalis. Dan berikut merupakan contoh dari adonan yang sudah kalis. Tutup adonan dengan serbet. Tunggu selama 1 jam. Setelah 1 jam, buka serbet dan adonan sudah terlihat mengembang. Langkah selanjutnya, bagi adonan menjadi 2 bagian dengan salah satu adonannya diberi pasta pandan. Setelah itu, uleni kembali hingga tercampur rata. Dari adonan yang telah dibagi 2, potong-potong kembali adonan menjadi bagian yang lebih kecil. Begitu juga dengan adonan yang sudah diberi pasta pandan, potong-potong kembali adonan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Isi loyang yang telah dilapisi oleh kertas roti dan dioleskan kembali oleh margarin dengan adonan yang telah dipotong-potong menjadi bagian kecil dengan urutan selang-seling sehingga terbentuk barisan adonan roti yang cantik seperti video di atas. Setelah adonan disusun, kemudian tutup dengan serbet. Tunggu selama 30 menit hingga adonan mengembang. Panaskan kukusan hingga air di bawahnya mendidih. Kemudian, adonan sudah siap dimasukkan ke dalam kukusan. Kukus selama kurang lebih 35 menit. Setelah dikukus selama 35 menit, roti siap diangkat. Jangan lupa hati-hati ya pas ngangkatnya, soalnya panas. Berikut merupakan penampakan dari roti yang sudah diangkat. Kelihatan enak bukan? Ya kalau enggak, tapi rasanya enak kok. Setelah roti dikeluarkan dari loyang, pisahkan roti menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian, belah bagian tengah daripada roti agar kemudian bisa diisi oleh selai coklat. Setelah keseluruhan roti sudah dibelah, kemudian roti siap diisi oleh selai coklat. Berikut merupakan hasil jadi roti yang sudah diisi oleh selai coklat. Hasil pengamatan, hasilnya adalah ragi Saccharomyces cerevisiae bekerja dengan baik. Dibuktikan dengan roti yang mengembang akibat ragi yang memakan kandungan gula yang terdapat pada adonan dan menghasilkan karbon dioksida. Diskusi dan pembahasan. Adonan telah didiamkan dan mengalami proses fermentasi mengembang 1,5 kali lipat lebih besar dari ukuran sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada proses fermentasi kandungan gula pada adonan roti dikonsumsi oleh ragi dan menghasilkan etanol dan karbon dioksida yang menyebabkan adonan roti mengembang. Pada pemanggangan roti, kandungan alkohol yang dihasilkan oleh ragi menguap dan menyisakan karbon dioksida yang terperangkap dalam adonan roti yang dipanggang, sehingga menghasilkan rongga pada roti.
Pada praktikum kali ini, mengenai bioteknologi dalam pembuatan roti, dilakukan pemberian ragi Saccharomyces cerevisiae sebanyak 1 sendok makan ke dalam adonan roti. Pembuatan roti dilakukan dalam waktu 2,5 jam dengan fermentasi pada suhu ruang. Selain ragi, pada adonan roti ditambahkan pula pewarna makanan hijau pada salah satu bagian roti. Penambahan pewarna makanan ini memengaruhi warna dan cita rasa roti. Kesimpulan, fermentasi pada roti dilakukan dengan menambahkan ragi Saccharomyces cerevisiae yang dapat mengubah gula menjadi gas karbon dioksida. Gula yang diubah dapat berasal dari tepung maupun gula yang sengaja ditambahkan dalam adonan. Dan ragi berjenis Saccharomyces cerevisiae inilah yang membuat adonan menjadi mengembang. Pada ragi terdapat enzim yaitu protease yang dapat memecah protein, lipase yang dapat memecah lemak, invertase yang memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, maltase yang memecah maltosa menjadi glukosa-glukosa, serta zimase yang memecah glukosa menjadi karbon dioksida. Fermentasi ini memberikan rasa, aroma, dan tekstur yang unik pada roti. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi